Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about how to write the perfect job application letter. Materi ini adalah materi kelas 12 SMA, pembelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan saya, why do we have to learn this? Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, surat lamaran kerja pasti akan kamu butuhkan ketika kamu melamar kerja di kemudian hari. Nah, lalu kenapa bahasa Inggris? We don't know, kita nggak tahu ya. Kemungkinan kamu nanti ke depannya akan melamar di sebuah perusahaan yang kamu diminta untuk menulis dalam bahasa Inggris. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar bagaimana kita menulis surat lamaran kerja. Sebelumnya kita dengarkan cerita terlebih dahulu. I think I can give them a situation for job application letter. Yeah. So guys, did you find the job postings in the paper? No, No, miss. 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 Now, I will give you a situation to write a job application. Are you ready? Yes, miss. Yes, miss. A group of friends is sitting and reading an employment newspaper. Luckily, all of them find suitable job openings in various companies. They decide to send their job application for the same. Alas, they are not well versed with job application writing. So, would you like to help them? But before that, you have to answer this question. Jawab pertanyaan berikut. For number 1, what do you want to be in the future? And why do you choose it? Okay, let's continue. This is the situation. The first one, Alvin is applying for the post of accounting staff of KSSPM. And the second one, Sam looks forward to send his application for the local branch manager. Last but not least, Yuki is willing to offer her candidacy for programmer. I will write application for Alvin, miss. I think I should help Sam. Since I'm interested in building my career in programmer, I should go for Yuki. Next, question number 2. Before you continue this video lesson, pretend that you are going to apply for a job in the future and write down your simple application letter. Miss, I have written a job application for Alvin. Would you like to see that? Oh, that's great. Let me have a look on that. Nah, di bagian sini kita melihat surat lamaran pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa pertama. Ada tempat dan tanggal penulisan surat lamaran kerja. Lalu kemudian ada ditujukan kepada siapa surat tersebut, surat lamaran tersebut, yaitu kepada direktur dari KSSPM. Nah, lalu ada biodata singkat dari si penulisnya, atau dari si pelamarnya. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, ya. Lalu, ada satu paragraf singkat, di sini dia menyampaikan tujuannya, atau dia ingin melamar di posisi yang mana dalam perusahaan tersebut. Dan juga dia menyampaikan profesionalitas kerjanya. Nah, di sini dituliskan I'm able to work wholeheartedly, truthful, disciplined, have integrity, and work effectively and efficiency. Nah, dia di sini menyampaikan alasan yang menjadi alasan kenapa mereka harus merekrut dia sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Jadi secara tidak langsung dia menyampaikan itu, dia menyampaikan tentang dirinya untuk menjadi alasan kenapa sih mereka harus merekrut saya, begitu. Nah, lalu sebagai pertimbangannya juga, dia juga memberikan beberapa dokumen di bagian ini ya. Ada 6 bentuk dokumen. Nah, lalu kemudian satu kalimat terakhir di sini, dia menyampaikan ucapan terima kasih dan juga harapan bahwa dia akan bergabung di perusahaan tersebut. Nah, lalu diakhiri dengan ucapan salam dan tanda tangan beserta namanya. Nah, kita akan melihat yang dikerjakan oleh siswa kedua. Miss, I'm also done with the cover letter. Great, I'm sure you would have done a great job. Let me go through that. Oke, jadi ini bagian surat lamaran kerja yang dikerjakan oleh siswa kedua untuk Sam. Ya, jadi pelamarnya di sini adalah Samuel Edison. Nah, dilengkapi dengan alamatnya, lalu kemudian diikuti dengan alamat dari perusahaannya, perusahaan yang ingin dilamar. Nah, jangan lupa juga menuliskan ditujukan itu kepada siapa. Nah, dalam hal ini kita lihat ada Mr. Frank Peterson sebagai pimpinannya.
Nah, dan juga ketika menuliskan surat lamaran kerja, pastikan kita menuliskan surat itu tertuju kepada siapa yang akan membacanya. Nah, di sini pasti pimpinannya. Jadi, dia menuliskan Dear Mr. Peterson. Nah, di bagian pertama, di opening paragraph, nah kita lihat dia apa yang dituliskannya. Di sini dia menuliskan bagian yang mana atau posisi yang mana yang ingin dilamar. Nah, dia menyampaikan posisi yang mana yang ingin dilamar di perusahaan tersebut. Lalu di paragraf kedua, dia juga menyampaikan tentang pengalaman kerjanya yang pastinya itu berhubungan dengan posisi yang ingin dilamar. Nah, ini harus sesuai gitu ya. Jadi, ketika kamu melamar, pastikan kamu sudah memiliki pengalaman tentang pekerjaan tersebut. Pastikan background pendidikan kamu sesuai dengan pekerjaan yang ingin kamu lamar. Nah, bagian pentingnya juga di dalam paragraf kedua ini, kamu menyampaikan alasan kenapa mereka harus merekrut kamu sebagai pekerja. Sama seperti di surat lamaran pertama tadi, gitu ya. Dia menyampaikan alasan-alasan kenapa ya mereka harus menerima kamu. Berikan alasan yang kuat di sini. Nah, misalnya kamu menyampaikan kamu itu di bagian sini dia menuliskan begini. Has provided the opportunity to work under a high pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet sales deadlines. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa dia itu sudah memiliki pengalaman dalam pekerjaan sebelumnya dan dia sudah mampu di sana. Begitu sehingga ketika misalnya dia diterima di perusahaan tersebut, maka pasti pekerjaan yang dilakukan pun akan baik gitu. Nah, di sini dia meyakinkan ya. Bagian paragraf kedua ini dia meyakinkan bahwa mereka harus menerima dia. Bahwa mereka sangat beruntung jika menerima dia. Nah, jadi seperti itu yang dituliskan di dalam paragraf kedua. Bagian terakhir, closing paragraph. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. Jadi kamu meyakinkan tindakan di bagian si pembacanya. Atau kamu menganggap bahwa mereka pasti menerima kamu dan tindakan selanjutnya adalah kamu mengharapkan ada diskusi selanjutnya atau mungkin interview selanjutnya. Jika kamu diterima, jadi ada tindakan selanjutnya. Dan kamu juga memberikan nomor telepon kamu atau juga email kamu. Nah, di mana di situ kamu akan membuat janji dengan mereka. Jadi seakan-akan kamu sudah diterima. Dan nanti pasti akan ada tahapan selanjutnya. Mungkin interview, mungkin diskusi tentang pekerjaannya langsung. Nah, jadi di bagian terakhir ini adalah harapan kamu. Dan seakan-akan kamu pastinya sudah diterima. Begitu. Nah, di bagian terakhir, jangan lupa untuk selalu menuliskan nama dan tanda tangan, ya, di bagian terakhir. Nah, kita akan melihat surat lamaran pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa ketiga. I have also finished the task, Miss. Please have a look. Wonderful. Let me check yours too. Nah, kita lihat sama seperti yang sebelumnya, ya. Sama seperti yang sebelumnya, ada alamat si pelamar, lalu ada alamat perusahaan, dan jangan lupa menuliskan secara langsung kepada orang yang dituju atau pimpinan dari perusahaan tersebut, dan juga paragraf. Ada 3 paragraf gitu ya. Ada 3 bagian yang kamu sampaikan. Yang pertama tentang posisi mana yang ingin kamu tuju, yang ingin kamu lamar. Yang kedua, kamu menyampaikan pengalaman kerja kamu dan juga alasan yang kuat kenapa kamu harus diterima atau direkrut dalam perusahaan tersebut. Nah, di bagian ketiga, paragraf ketiga adalah harapan kamu, sehingga kamu menuliskan alamat email kamu atau nomor telepon kamu, supaya mereka boleh menghubungi kamu, dapat menghubungi kamu jika mereka menerima kamu dalam perusahaan mereka. Nah, lalu jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, lalu paling pentingnya juga, jangan lupa menuliskan nama dan tanda tangan. Question number 3. After you have understood the learning material, please do compare the application letter that you write with the ones that written by those 3 students. Please write down the difference that you find. Jadi tuliskan perbandingan atau perbedaan apa yang kamu temukan dari surat lamaran kamu dengan 3 surat lamaran pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa tersebut.
You all have done a wonderful job and deserve a party for that. What do you say about lunch tomorrow? Oh, great! Thank you, Miss Winda. We will be there for sure. I will wear my new pink dress tomorrow. I will bring my camera to take Miss Winda's picture. Wow. My dad will be so happy to know that I'm getting an appreciation party. Question number 4. Match the words and practice the pronunciation. Hubungkan kata-kata di bawah ini dan latih pengulang ucapannya. Nah, in the left side it is the English one, and on the right side it is the meaning in Indonesia. Bagian kiri adalah bahasa Inggrisnya, bagian kanan adalah artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kamu harus memasangkan apa pengertiannya. Contohnya di sini, to appear in Indonesia it means termuat di koran. Nah, ini adalah sesuai dengan konteksnya ya. Konteksnya di sini adalah mengenai lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. So, that's all for today. See you in the next lesson.